Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada suatu kata bijak yang berkata seperti ini. Di balik kesederhanaan peternakan ayam kampung, terdapat potensi besar untuk kemandirian ekonomi. Dari kandang yang dikelola dengan hati, tercipta ketahanan pangan dan rezeki yang pasti. Inilah topik pembahasan kita hari ini, ternak ayam kampung skala rumahan, bersama saya Dudi Julkipli. Yang pertama adalah panduan sukses ternak ayam kampung skala rumahan. Kita memulai dengan 20 ekor ayam untuk pakan yang rendah. Mengapa kita mulai dari 20 ekor ayam? Skala ideal untuk uji coba minim resiko di pekarangan rumah dengan luas minimal 4 meter persegi. Itu sangat cukup dan ideal untuk 20 ekor ayam. Yang pertama, nilai jual premium. Daging lebih padat, gurih, harga stabil dibandingkan ayam ras. Kendali biaya. Untuk biaya skala kecil memungkinkan pemanfaatan limbah organik rumah tangga secara maksimal. Contohnya kita bisa mencampur dengan sisa makanan atau nasi basi. Kemudian manajemen waktu. Mudah diawasi setiap hari, ideal peternakan paruh waktu tanpa perlu tenaga kerja tambahan. Jadi ini bisa dijadikan sebagai usaha sampingan untuk kita semua. Kerangka sukses 3 pilar. Ini adalah ketiga yang harus dijalankan. Yang pertama, kandang. Kandang itu harus nyaman, ekonomis, bebas bau. Yang kedua, pilar pakan. Pakan ini bisa pakan pabrikan atau kita membuat pakan sendiri dengan fermentasi dan pakan alternatif lainnya. Yang ketiga adalah pilar kesehatan. Selain dari pakan, pilar yang ketiga ini sangat-sangat penting untuk peternakan kita. Salah satunya itu ada imunitas alami, apotek hidup, dan sebagainya. Sehingga dari 3 pilar ini akan memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan ayam itu sendiri. Ketika kita menguasai ketiga pilar ini, maka akan menekan biaya produksi hingga 70% sambil menjaga tetangga tetap ramah. Kemudian sesuaikan dengan lahan yang Anda miliki. Di sini ada beberapa tipe kandang yang bisa kita terapkan. Ini boleh kita pilih salah satu tipe atau kandang yang kita pergunakan. Yang pertama, sistem umbaran. Sistem umbaran luas dan berpagar. Ini biar ayamnya tidak kemana-mana. Untuk tingkat stresnya paling rendah karena ayam bebas bergerak. Kebutuhan biaya pakan paling hemat karena ayam bisa mencari sendiri di luar jam pemberian pakan rutin. Yang kedua, tipe kandang sistem sederhana. Sistem sederhana ini seperti kandang yang setengah umbaran. Kebutuhan lahan sedang, ada area berjemur. Nah, ini juga sangat penting untuk ayam karena membutuhkan sinar matahari juga. Kemudian dari tingkat stres ayam sangat rendah. Kebutuhan biaya pakan sedang, bahkan diatur kita sebagai peternak.
bisa diberikan sehari 3 kali atau sehari 2 kali. Yang ketiga, tipe sistem intensif atau bertingkat. Kebutuhan lahan sempit tapi bisa memaksimalkan ruang vertikal, yaitu dengan, kalau istilah yang ininya adalah sistem apartemen. Tingkat stres ayam cukup tinggi karena dibatasi ruang gerak ayamnya. Kebutuhan biaya pakan paling tinggi. Pakan itu karena sistem kandang ini ayam nggak bisa mencari dengan bebas makanannya sendiri. Nah, untuk pemula itu sendiri disarankan menggunakan sistem sederhana atau umbaran untuk meminimalisir stres ayam. Nah, kalau ayam sudah stres maka akan berpengaruh kepada pola makan ayam itu sendiri. Nah, gimana biar kandang kita nggak bau dan tetap ramah? Ada salah satu ramuan untuk di kandang ayam kita, yaitu dengan EM4 peternakan. Tapi ini harus dicampur dengan molase gula merah dan air. Fungsinya molase gula merah ini adalah untuk mengaktifkan bakteri yang ada di EM4-nya. Yang kemudian adalah pilar 2, garis waktu kebutuhan nutrisi. Nah, untuk kebutuhan nutrisi tersebut yaitu membutuhkan 60-70% biaya produksi peternakan yang berasal dari pakan. Kuncinya adalah memberikan nutrisi yang tepat di fase yang tepat. Di dalam pertumbuhan ayam dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase starter, fase grower, fase layer. Fase starter itu umur 0 sampai 4 minggu, membutuhkan asupan protein yang sangat tinggi, yaitu minimal 19%. Kemudian fase grower 4 sampai 20 minggu, atau bisa juga fase pertumbuhan. Fase ini membutuhkan protein sedang, yaitu di angka minimal 14%. Sedangkan di fase terakhir atau fase produksi telur butuh protein stabil minimal 16%, yaitu di waktu lebih dari 20 minggu. Untuk pakan alternatif, nah ini adalah untuk menekan biaya kita membeli pakan pabrikan, yaitu kita bisa dengan azola, bekatul, atau jagung giling. Panduan bahan-bahan ini dengan konsentrat atau sisa limbah dapur untuk pakan semi insentif yang hemat. Kemudian cara membuat fermentasi dengan EM4, yaitu yang pertama persiapan cairan, yaitu cairan EM4 dan air 1 liter. Untuk EM4 1 tutup botol itu dengan ditambah molase 1 sendok, kemudian diaduk, diamkan sekitar kurang lebih 5 menit, kemudian dicampurkan ke dalam pakan, diaduk hingga rata, kemudian ini harus didiamkan selama 3 hari biar fermentasinya berhasil. Tanda fermentasi berhasil yaitu apabila tercium bau aroma tape, itu tandanya fermentasi berhasil. Kemudian
Nah, untuk menjaga kesehatan ayam itu sendiri, ada bahan-bahan organik atau bahan tanpa kimia untuk mengatasi berbagai macam penyakit pada ayam. Salah satunya bawang putih. Bawang putih untuk antibiotik alami, temulawak dan kunyit untuk menjaga hati, anti radang dan meningkatkan nafsu makan. Daun pepaya itu untuk membasmi cacingan di dalam pencernaan. Ada jahe, daun biji, kemudian empat itu sendiri. Selain itu ada juga resep jamu unggas penambah daya tahan. Nah, ini untuk cuaca yang sering kita berubah, apalagi kalau di musim hujan itu sangat rentan dalam kematian ayam itu sendiri. Nah, ini bahan utamanya ada 1 siung bawang putih dan 1 lembar daun sirih. Ada juga 1 ruas kunyit, temulawak dan lengkuas. 1 sendok makan madu atau gula merah dan 1/4 sendok teh garam. Ada juga sama M4. Nah, dosis aplikasi campuran 1 sampai 1,5 cc jamu hasil perasan ke dalam 1 liter air minum ayam diberikan setiap hari. Ini untuk menekan angka kematian pada ayam. Ini sintesis rutinitas harian untuk kita peternak ayam. Pagi-pagi sirkulasi dan matahari itu harus bisa masuk ke area kandang dan diberikan pakan berprotein tinggi dan air minum. Nah, untuk air minum ini biasanya kita pakai di campuran, kalau nggak pakai yang herbal, atau kita bisa juga dengan vitamin ayam lainnya. Contohnya seperti Vitacik atau ada sejenis yang lainnya. Untuk siang pastikan tidak kekurangan air minum. Biarkan ayam beraktivitas di area umbaran untuk mengurangi stres. Pada sore hari, berikan pakan porsi kedua sambil kita membersihkan kotoran yang basah. Tutup kandang rapat untuk melindungi dari angin malam. Nah, untuk angin ini karena perubahan suhunya sangat cepat dari panas ke dingin, maka kandang harus ditutup rapat. Mulai dari 20 ekor di pekarangan, panen keuntungan esok hari. Gunakan material di sekitar rumah, manfaatkan kekuatan alam, dan bangun cetak biru peternakan Anda sendiri. Terima kasih, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.